Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Naimar Alfi Channel. Nah teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang salawat ya. Salawat yang kita baca akan kembali kepada diri kita. Salawat itu yang paling sederhana itu adalah yang begini ya redaksi teman-teman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Atau ini yang paling sederhana banget nih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah salawat atau keselamatan, kesejahteraan kepada Nabi besar kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi ada yang lebih sederhananya lagi, yang lebih pendek, lebih ringkas, atau salawat Jibril disebutnya, yaitu redaksinya Sallallahu Alaihi Muhammad. Tidak pakai Sayyidina, tapi kalau saya bagaimana gitu ya? Sepertinya kayak kurang sopan gitu ya. Ya, kalau misalnya gini kita manggil Presiden SBY nih, contoh nih ya teman-teman. Karena kan saya lebih muda gitu ya, itu kayak kurang pantas dan kurang sopan gitu teman-teman manggilnya SBY gitu. Tapi manggilnya kan dengan Pak SBY gitu kan teman-teman. Begitu juga tuh dengan wakilnya ya, yang dulu maksudnya ya. Kalau sekarang lah Pak Jokowi gitu. Oh, Jokowi kan nggak bagus gitu dengernya ya. Tapi kalau Pak Jokowi pasti lebih bagus. Kita tuh yang lebih muda tuh terasa kurang sopan jika memanggilnya dengan gini doang, Jokowi, kan kurang sopan. Tapi kalau kita manggil dengan Pak Jokowi, jadi terasa ya dihormatinya teman-teman. Kita misalnya nih punya ayah, misal punya ayah namanya Ahmad, apa pantas tuh jika kita memanggilnya dengan nama Ahmad? Kan enggak ya. Masa kita manggil orang tua kita tuh manggilnya Ahmad? Lalu bagaimana cara kita manggilnya ya? Tentu dengan ayah, abi, abah, dan yang panggilan terasa pantas dan sopan lah gitu teman-teman ya. Nah zaman dulu itu teman-teman gak ada tuh panggilan Sayyidina, yang ada tuh namanya Nabiyina. Maka boleh juga kita panggil dengan Nabiyina, boleh juga kita manggil dengan panggilan Habibina yang artinya kekasih kami, boleh juga memanggil dengan panggilan Syafiina yang artinya penolong kami. Lalu bagaimana tuh, apa nggak sirik tuh? Memangnya Nabi Muhammad SAW tuh bisa gini loh teman-teman. Teman-teman tuh mikirnya jangan kejauhan. Kalau kita tahu syafaat itu sesungguhnya akan dikuasakan oleh Allah kepada Rasulullah SAW nanti di akhirat. Karena itulah ada kalimat turja syafa'atuhu yang artinya kita tuh berharap syafaat dari Rasulullah SAW. Tentu saja pemilik mutlak itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah tuh akan menguasakan kembali kepada Rasulullah SAW. Ini ayatnya ya teman-teman, dalilnya seperti ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Yang artinya katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Imran ayat 31. Nah gitu teman-teman. Itu tadi kutipan dari Al-Imran ayat 31 ya teman-teman. Nah saat ini kita nih sedang mempelajari salawat yang dasarnya banget teman-teman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan boleh juga kita baca dengan sallallahu ala Muhammad. Misalkan nih teman-teman pengen mengejar target baca salawat itu sebanyak 100 kali sehari. Adapun waktu itu singkat ya, maka tidak apa-apa teman-teman membacanya pendek. Yang pendek aja nih, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Insya Allah ya nggak bakal kenapa-napa gitu teman-teman. Tapi ya jangan terlalu cepat juga, karena kalau terlalu cepat jadinya akan seperti meledek Rasulullah SAW teman-teman. Sama seperti jika kita membaca zikir subhanallah. Jika kita membaca zikir subhanallah tuh harusnya kan kita nikmati, kita resapi gitu ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Karena jika terlalu cepat, redaksi dan kalimatnya bukan menjadi subhanallah lagi, akan beda. Irama bisa kita percepat, tapi kalimatnya harus kita perhatikan betul. Begitu juga dalam membaca salawat gitu teman-teman. Ya, nih teman-teman ada hadisnya nih. Rasulullah SAW sabda seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyran salawatin wa utad anhu asyru khati'atin wa rufu'at lahu asyru darajatin. Yang artinya itu seperti ini teman-teman. Siapa yang mengucapkan salawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat baginya 10 kali, dan digugurkan 10 kesalahan dosanya, serta ditinggikan baginya 10 derajat tingkatan di surga kelak. Hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad.
Nah gitu, jadi teman-teman gini, siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka aku akan bersalawat kepada yang 10 kali. Subhanallah. Pembahasan tentang salawat, pembahasan yang sangat senang betul loh teman-teman. Benar, pembahasan yang sangat saya senangi, karena saya tuh sehari-harinya selalu dengan bacaan salawat, selalu setiap aktivitas saya tuh selalu baca salawat. Ini ada cerita ya teman-teman yang saya dapat nih, ada cerita seperti ini. Jadi ada ceritanya teman-temannya teman lagi gitu ya, di sebelah kantornya tuh ada yang mau dijual. Lalu nih ada teman ngomong nih ke dia nih, salawatin aja deh katanya, insya Allah akan kebeli. Subhanallah, ternyata benar jadi kebeli loh. Nah terus kalau misalnya nih kita nih lagi ada di angkot atau di bis, pasti kita melihat kan ada tuh iklan-iklan di banner gitu, atau ada mobil di jalan baik di depan, di belakang, kanan dan kiri, tuh pasti kita cuma ngeliat doang kan. Coba kita kenapa nggak sekali-sekali kita memandang mobil itu tapi dengan bacaan salawat, dengan salawat gitu. Kalau saya mah seperti itu teman-teman, selalu dengan salawat. Jadi misalnya kita nih melihat mobil yang kita sukai, baik warnanya, jenisnya, jika kita melihat, hanya melihat, maka tidak akan menjadi ibadah. Tapi bagaimana ya kalau kita salawatin? Maksudnya adalah kita membaca salawat. Jadi ketika ada mobil yang teman-teman inginkan lewat, yang teman-teman inginkan, yang teman-teman mimpikan terus, begitu mobil itu lewat, maka coba bacalah salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lalu kita tambahkan dengan doa. Ini doanya seperti ini teman-teman. Ini hanya contoh ya teman-teman, ilustrasi aja. Ya Allah, enak banget deh kalau saya ada di mobil itu. Mudah-mudahan saya bisa lebih bersyukur lagi nanti daripada ini. Seperti itu contoh ini ya teman-teman. Nah akhirnya kan bisa jadi doa tuh, bukan menjadi pemandangan biasa doang ya teman-teman. Saya juga bilang nih ke teman-teman yang seharian naik bis, naik angkot, tuh kan kadang kita suka ngeliat ya reklamnya di jalan-jalan itu, ada iklan laptop, ada iklan HP, semuanya ada iklan mobil. Tentu kan semua orang juga melihat kan, supaya kita beda dengan yang lain. Maka bagaimana supaya kita beda dengan yang lain? Maka perbanyaklah membaca salawat. Kita membaca salawat kepada Rasulullah SAW, maka apa yang kita lihat pun akan menjadi doa, bukan pemandangan yang biasa aja loh teman-teman. Teman-teman tuh akan bakal kaget gitu ya. Pandangan yang bernilai ibadah itu maksudnya apa? Ada salawatnya dan ada doanya. Akhirnya apa? Akhirnya apa yang di iklan-iklan yang tadi kita lihat itu, insya Allah akan kirimkan untuk kita sendiri. Teman-teman percaya nggak? Kalau nggak percaya coba silakan dipraktekin dan dilakuin deh di rumah. Kita kembali lagi pada hadis ya. Siapa sih yang bersalawat kepadaku Rasulullah SAW 1 kali, maka sesungguhnya salawat itu akan kembali kepadanya. Maka saya tuh bilang kepada teman-teman saya, kepada anak-anak saya, kepada murid-murid saya, jangan jadi orang yang pelit. Pelit itu maksudnya gimana sih? Maksudnya pelit itu jangan pelit dalam bersalawat. Coba perhatikan deh, ketika kita tuh membaca salawat tuh seperti ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya kembali kepada siapa sih? Sebenarnya teman-teman ya, salawat itu kembalinya kepada kita sendiri, tapi belum kembali kepada anak saya, murid saya, suami saya, belum kembali ke anak-anak kita dan keturunan kita gitu ya, belum teman-teman. Kalau mau kembali kepada anak, suami, saudara, ya kita tambahkan dalam salawat itu menjadi begini loh teman-teman. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Seperti itu redaksi teman-teman. Jadi ada penambahan. Tadi kan cuman Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sekarang ditambah wa ala ali Sayyidina Muhammad. Seperti itu ada penambahannya. Ya Allah, berikanlah salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW dan juga kepada keluarga Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Jadi salawat itu tidak hanya kembali kepada kita loh teman-teman, melainkan juga kembali kepada anak, kepada keturunan kita, pada suami, pada orang tua. Seperti itu loh teman-teman. Malah kemudian ada loh orang yang seperti ini loh teman-teman. Ada orang yang menambahkan dengan wa azwajihi untuk istri-istri Nabi Muhammad SAW, atau washabihi untuk sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, atau wazuriyatihi atau untuk anak-anak keturunan Nabi Muhammad SAW.
Senang banget loh teman-teman baca salawat yang lengkap seperti ini. Karena apa? Karena salawat yang saya baca itu akan kembali lagi kepada anak saya, suami saya, orang tua saya, seperti itu loh teman-teman. Berarti anak, keturunan kita akan diberikan salawat kepada Nabi, Allah dan malaikatnya. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi intinya ya teman-teman, jangan deh pelit dalam bersalawat, karena intinya itu akan kembali lagi kepada kita semua ketika kita menyebut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jika sampai di sini aja, maka ya akan kembali kepada diri kita saja loh teman-teman. Apanya akan kembali kepada kita? Salawat itu kan banyak memiliki makna ya. Dalam pembahasan kali ini tuh kita akan membahas tentang apa sih makna salawat. Makna salawat itu apa sih? Gini loh teman-teman, salawat itu adalah give and support, yaitu pemberian dan dukungan. Jadi kita meminta nih kepada Allah untuk memberi dukungan dan pemberian kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, teman-teman. Maka ketika Rasulullah SAW bilang bahwa salawat itu akan kembali kepada yang mendoakan aku, sesungguhnya Allah akan mendukung dan memberi kita. Jadi salawat itu juga berarti al-barokah teman-teman, yaitu keberkahan. Berarti juga as-salamah. As-salamah itu artinya keselamatan. Atau juga ar-rahmah. Ar-rahmah itu artinya rahmah. Maka sesungguhnya ya teman-teman, orang-orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad itu akan kembali keberkahan, keselamatan, rahmat itu ya untuk ya semuanya gitu. Seperti setelah azan nih teman-teman. Sebenarnya setelah azan itu kan kita diberikan kesempatan ya untuk mendoakan Rasul. Tapi sayangnya kita ini jarang gitu mendengarkan azan, sebab kita jarang juga ke masjid ya teman-teman. Siapa sih yang menjawab azan? Tentu mereka yang berada di masjid teman-teman. Coba deh kita tidak ada di masjid, apa kita bisa menjawab azan? Misalkan kita mendengar azan di radio, saatnya tiba azan maghrib, azan pun berkumandang. Biasanya kita tuh apa yang kita lakukan? Langsung udah dipindahin channelnya. Astagfirullah, kakak banget ya teman-teman. Kita tambahkan lagi deh setelah baca salawat itu ya. Tadi kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa dzurriyyatihi, atau boleh dengan wa ashabihi, atau boleh dengan tambahan lagi wa ummatihi, dan umat-umatnya, kepada keturunan Nabi Muhammad, kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad, dan kepada umat Nabi Muhammad. Subhanallah, salawat yang kita baca ini insya Allah benar akan kembali lagi kepada kita seperti lautan yang sangat melimpah keutamaan. Insya Allah teman-teman, hidup kita juga akan lebih barokah, lebih mudah segalanya. Amin, amin. Baik ya teman-teman, segitu dulu ya penjelasan tentang salawat ya teman-teman. Nanti di lain nanti insya Allah akan ada pembahasan lagi tentang salawat berikutnya teman-teman.